Nyai Ratu Bayau mengundang Tuan Putri Farida ke Taman Nyai Kembang. Baiklah. Aku harap kau betah tinggal di sini. Betah sekali, Wak. Tapi saya tidak bisa lama tinggal di sini. Karena Sembara dan Basir cemas sekali saya hilang. Oh, kau mencintai Sembara? Dulu aku pernah mengangkat seorang anak dari bangsa manusia. Iya, Wak. Siapa namanya? Nyai Kembang. Ini orangnya. Aku membuat patung ini sebagai pengobat rinduku kalau aku terkenang kepada Nyai Kembang. Sekarang di mana, Wak? Ditawan oleh Mak Lampir. Kenapa tidak direbut, Wak? Nyai Ratu kan sakti dan punya banyak pasukan. Mak Lampir pasti kalah. Oh, Mak Lampir bukan manusia biasa. Dia sudah menjadi manusia setengah setan. Berkali-kali aku pernah bentrok dengan Mak Lampir. Tidak pernah ada yang menang dan kalah. Sampai sekarang aku belum bisa merebut Nyai Kembang dari tangan Mak Lampir. Saya pernah melihat Nyai Kembang. Di mana? Di dalam lukisan. Di rumah Mak Lampir. Oh, itu. Lukisan itu dibuat oleh Adolf Peter, orang Belanda, suami Nyai Kembang. Sebenarnya siapa Nyai Kembang itu, Wak? Gadis desa, anak seorang petani yang malang. Nama yang sebenarnya bukan Nyai Kembang, tapi Darasuta. Antar kembang itu ke sini. Nanti aku beri pakaianmu. Jangan kurang ajar. Lebih baik aku mati beku kedinginan di sini daripada aku mesti datang ke situ. Baik. Aku tunggu. Kelihatan makin cantik saja. Bunga buat kekasihku kau rusak. Tunggu. Tunggu. Aku hanya bercanda. Namaku Alang Kibar. Nama kamu siapa? Hei, aku boleh tahu nama kamu kan? Marah ya? Rumah kamu di mana? Aku antar ya. Masih marah ya? Masih juga? Jangan begitu. Harimau!
Di sini banyak binatang buas. Sangat berbahaya bila kau sendirian. Aku bisa mengantar kau pulang. Tapi aku minta izin dulu pada majikanku. Ayo. Tuan. Oh, Maafkan saya, Tuan. Saya agak terlambat. Saya harus menolong nona ini dulu dari ancaman harimau. Ini Tuan Aldo Peter, majikan saya. kamu cantik sekali. Siapa nama kamu? Narasuta. Darasuta. Tuan, saya mau minta izin dulu, Tuan. Saya mengantar nona ini ke rumahnya, tidak jauh, di Dusun Abang. Nanti malam saya juga kembali. Permisi, Tuan. Tuan, gadis itu cantik. Lihat, dia cocok untuk Tuan. Betul, Mak? Suta? Alhamdulillah, Nduk. Kamu pulang lagi. Bapak ada, Mak? Iya, ada. Kang? 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 Anak kita, Suta. Sudah. Dan Bagus ini siapa? Saya ini seorang pemburu, Pak. Saya ketemu anak Bapak di hutan. Katanya tersesat. Jadi, saya antar dia pulang. Tidak apa-apa kan, Pak? Tidak. Nduk, bagaimana kamu bisa lepas dari juragan Kirpo? Aku ditolong oleh Wak Bayau, Mak. Wak Bayau siapa? Ratu Istana Atas Angin. Makhluk halus. Aku dibawa ke istananya dan dijadikan anak angkatnya. Maaf, Bu. Pak, saya mau bicara dulu dengan Darasuta. Sebentar saja. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan dengan kedua orang tamu itu. Kedengarannya seperti dongeng. Aku sendiri juga tidak percaya. Rasanya seperti mimpi. Oh ya? Ya, ayahku punya hutang pada seorang bandar judi. Karena tidak bisa bayar, aku diambil, dipaksa, diseret. Jangan bawa anakku! Jangan! Siapa kau? Jangan ikut campur. Hey!
Terima kasih, Nyai. Nyai sakti sekali. Siapakah Nyai? Oh, aku Wak Bayo. Mari, aku antar pulang. Tidak. Aku takut. Kalau begitu, mari ke rumahku saja. Terima kasih, Nyai. Ini adalah istanaku. Nyai seorang ratu? Iya, ratu istana atas angin. Di mana itu? Entah di mana. Kelihatannya seperti di puncak bukit. Istananya mengambang di atas awan. Yang kau sebut Wak Bayu itu ratu atas angin? Iya. Kau memang gadis yang cantik, Darasuta. Oh, dewiku yang cantik, kuserahkan semua cintaku padamu. Darasuta, aku ingin mewujudkan kebahagiaan ini. Maksud kakak? Aku ingin kita segera menikah. Kapan? Bulan depan. Terima kasih. Selamat ya. Yo, mari silakan. Yo. Selamat ya. Minumnya minum. Ya sudah cukup. Ya. Minumnya tambahan ya. Mbok, tolong Mbok. Apa itu? Ya, mari. Silakan. Terima kasih. Mari. Selamat ya. Kurang ajar. Aku tidak bisa terima. Tidak. Adat orang Belanda memang seperti itu. Mereka biasa mencium perempuan di depan orang banyak. Kamu yang dicium merasa senang, bukan? Kakang kenapa berkata seperti itu? Dia itu majikanku.
Dia lebih gagah, dia lebih tampan, dan dia lebih kaya, bukan? Kakang. Pokoknya kalau dia datang ke sini, jangan temui dia. Kamu jangan keluar rumah. Aku tidak suka dia mencium istriku seenaknya. Ini bukan negeri Belanda. Dia harus menghormati adat istiadat negeri kita. Sabar, Kang. Sabar. Pengantin baru. Tuan sedang keluar. Saya tahu, Mak. Saya tahu dia seminggu sekali pergi ke kota. Maka itu sengaja saya datang hari ini. Supaya bisa bicara berdua dengan Mak. Ada apa? Saya tidak suka kepada Tuan. Tuan Adolf Peter itu kan majikanmu. Kenapa kau benci? Dia mencintai istri saya, Mak. Caranya memandang istri saya lain, Mak. Alang Kibar, istrimu itu memang cantik. Jangankan Tuan Adolf Peter, laki-laki manapun kalau melihat wajahnya pasti senang. Itu wajar. Tuan Adolf Peter itu lain, Mak. Dia kurang ajar. Dia cium istri saya. Yang dicium itu kan tangannya. Itu kan adat bangsanya. Sebagai orang berpangkat, dia harusnya mengerti adat istiadat bangsa kita. Lagi pula terhadap perempuan lain dia tidak begitu. Berarti dia sengaja ingin menunjukkan pada istri saya bahwa dia menyukai istri saya. Anak muda, darahmu cepat mendidih. Tolong Mak nasihati dia. Walaupun dia majikan saya, dia harus bisa menjaga perasaan saya. Aku tidak berani menasihati Tuan. Lebih baik kau bicara sendiri padanya. Walaupun Tuan Adolf Peter itu majikanmu, hubungan kalian sangat akrab, seperti saudara. Nyai, tunggu. Mana Alang Kibar? Sedang pergi, Tuan. Katanya ada urusan. Oh, syukurlah. Saya pikir dia sakit. Sudah 10 hari dia tidak kerja. Katakan saja, nanti sore atau besok pagi, saya tunggu di rumah. Baik, Tuan. Sudah bilang, kalau ada Peter datang ke sini lagi, kamu tidak usah keluar. Jangan temui dia. Kakang, dengar dulu penjelasanku. Aku sedang menapi beras, kan? Tiba-tiba dia muncul di halaman. Kamu bohong. Kamu yang ingin bertemu dengan dia. Kakang. Dasar kurang ajar. Kakang. Aku lihat tadi kamu dikasih uang. Untuk apa dia ngasih uang padamu kalau tidak ada tujuan? Dia ingin memikat kamu. Uang ini bukan untuk saya, tapi untuk Kakang. Gaji Kakang bulan ini. Kakang salah mengerti. Tuan Adolf Peter datang kemari bukan untuk menemui saya, tapi mencari Kakang. Karena sudah 10 hari Kakang tidak masuk kerja. Kalau majikan lain, Kakang sudah dipecat. Tapi dia tidak. Malah datang sendiri mengantarkan uang gaji. Nah, kurang baik apa Tuan Adolf Peter majikanmu itu? Tuan Adolf Peter itu pesuruhnya banyak. Kalau dia mau memanggil aku atau memberiku uang gaji, dengan gampang dia menyuruh salah satu pesuruhnya. Tapi dia tidak lakukan itu.
Dengan sengaja dia merepotkan diri datang ke sini. Supaya dia bisa bertemu dengan kamu, tahu? Kakang tidak percaya pada saya. Kenapa Kakang tidak percaya kepada saya? Darasuta memang cantik. Banyak laki-laki yang tergila-gila padanya. Nampaknya Tuan juga begitu. Nei, kamu berkata apa, Mak? Saya dukun sakti, Tuan. Saya tahu apa saja. Tadi siang Tuan menemui Darasuta, bukan? Alang Kibar, pegawai yang baik. Kerjanya rajin, disiplinnya bagus. Saya membutuhkan pekerja yang baik seperti itu. Oleh karena itu saya datang ke rumahnya. Barangkali dia sakit. Atau setelah kawin semangat kerjanya jadi turun. Sebagai majikan, saya perlu bicara sama dia. Tapi Tuan bisa suruh si Trimo panggil Alang Kibar kemari, Tuan. Mak, Alang Kibar itu sudah jadi sahabatku. Kalau saya suruh Trimo panggil dia ke sini, saya khawatir dia tersinggung. Dia merasa direndahkan. Sebab itu, saya perlu datang sendiri ke rumahnya. Tapi kalau orang yang melihatnya, pasti bisa jadi salah paham. Karena Tuan menemui istri orang pada saat suaminya sedang tidak di rumah. Tapi mana saya tahu kalau Alang Kibar tidak ada di rumah? Rasanya aku tidak begitu jelek. Tapi Darasuta sudah tidak mencintaiku lagi. Kenapa? Kamu takut kehilangan istrimu? Siapa kamu? Masa kau tidak kenal aku? Aku Alang Kibar. Aku saudaramu. Terserah kamu percaya atau tidak. Jangan ngawur kamu. Aku lahir seorang diri. Mau apa kamu? Aku hanya ingin menasihatimu. Tentang apa? Adolf Peter. Tuan Adolf Peter. Katakan. Adolf Peter akan menjadi pengganggu rumah tanggamu. Kau harus tegas padanya. Maksudmu? Bunuh tuanmu. Habisi Adolf Peter. Nasihat gila. Tidak. Aku tidak ingin menjadi pembunuh majikanku sendiri. Istrimu selalu digoda oleh Belanda kaya itu. Jika kau biarkan, istrimu akan jatuh ke tangannya. Bunuh Adolf Peter. Kalau tidak, kau akan kehilangan istri yang kau cintai. Jangan ragu. Bunuh Adolf Peter. Adolf Peter. Bambunya kurang, Nyai. Kurang berapa? Sedikit, hanya 2 lonjor.
Kalau hanya 2 lonjor, ambil saja di kebun. Baik, Nyai. Emak. Hampir saja saya menyuruh orang untuk menjemput emak. Aku tahu kau butuh aku. Betul, Mak. Nyai mau minta apa? Guna-guna. Guna-guna? Untuk apa? Untuk suami. Loh, suami sendiri kok diguna-guna. Supaya suami tambah sayang, Mak. Untuk kebahagiaan rumah tangga. Apa ada yang tidak beres dengan Alang Kibar? Dia pencemburu, Mak. Cemburunya kelewatan. Jadi maksud saya, tolong, Mak, buatkan guna-guna yang ampuh. Supaya suami saya tidak cemburuan. Bantulah saya, Mak. Saya bosan tiap hari bertengkar terus. Perkara sepele saja bisa langsung ribut. Ada lelaki yang cuma melirik pada saya, dia langsung marah. Cemburu itu artinya cinta. Begitu kan? Betul, Mak. Saya juga tahu kalau Kakang Alang Kibar sangat cinta pada saya. Tapi kalau sifat cemburunya kelewatan, kan repot. Baiklah. Terima kasih, Mak. Tapi membuatnya jangan di sini. Takut ketahuan suamimu ya? Iya, kalau suami saya tahu, rumah tangga saya bisa berantakan. Nyai! 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 Jangan-jangan Belanda kepala itu datang ke sini untuk membawa istriku. Hadimun! Hadimun! Iya, Den. Ada orang Belanda tadi datang ke sini. Orang Belanda. Tidak ada, Den. Tapi kalau mak tua yang bekerja di rumah Tuan Adolf Peter ada, Den. Malampir. Iya, betul, Mak Lampir, Den. Beliau yang membawa Nyi pergi. Sudah, kamu kembali kerja. Iya, Den. Pasti dia disuruh Tuan Adolf Peter menjemput istriku. Aku bunuh Belanda itu. Iya, Mak. Duduklah. Oh, wilahen gemat asih sulangsi. Kau harus pakai jimat ini setiap kau menemui suamimu. Baik, Mak. Tuan Adolf. Mana istriku? Hei,
Ada apa ini? Jangan banyak omong. Di mana istriku? Mengapa kau tanya aku? Karena kau menginginkan istriku, iya kan? Pardon, Seh. Kamu sudah gila, Alang Kibal? Aku gila karena kau tergila-gila pada istriku. Omong kosong itu. Ke barat, Belanda busuk. Aku bunuh kau. Suara apa itu, Ma? Suara bedil. Coba kau lihat. Iya. Kenapa kau bunuh suamiku? Aku tidak membunuh. Kenapa kau bunuh suamiku? Aku membela diri, Darasuta. Kau pembunuh! 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 Darasuta. Darasuta. Saya menyesal sekali. Saya menyesal sekali, Mak. Saya telah membunuh orangku yang paling baik. Tapi Tuan tidak bersalah. Perkelahian itu disaksikan orang banyak. Dan semuanya mengatakan bahwa Alang Kibarlah yang ingin membunuh Tuan. Kematian Alang Kibar karena perbuatannya sendiri. Karena cemburu yang membabi buta. Tapi saya telah membuat orang lain menderita. Darasuta amat berduka. Dan hidupnya jadi susah. Karena kehilangan suami tempat dia menggantungkan hidupnya. Penderitaan Darasuta akan hilang kalau Tuan mengawini Darasuta. Bukankah Tuan menyukai Darasuta? Iya. Pertama saya lihat dia, saya sudah jatuh cinta pada wanita cantik itu. Dan saya mau jadi suaminya. Tapi mana mungkin dia mau kawin dengan orang yang sudah membunuh suaminya? Serahkan semuanya padaku. Tidak. Tuhan tidak punya perasaan. Tidak punya malu. Tanah kuburan suami saya masih merah. Tuhan seenaknya melamar saya. Memang, sekarang saya janda. Tapi bukan janda yang bisa dipikat oleh uangmu, Tuan. Darasuta, ikuti perintahku. Ikuti perintahku. Ikuti perintahku. Katakan,
Peter. Suami saya sekarang Adolf Peter. Suta sekarang menjadi istri Tuan. Nyai Kembang dimanja dan dipuja, diperlakukan seperti putri raja. Karena Adolf Peter sangat mencintai Nyai Kembang? Ya, Adolf Peter tergila-gila pada Nyai Kembang. Tentunya Nyai Kembang sangat bahagia. Sebaliknya, Nyai Kembang sama sekali tidak bahagia. Dia bagaikan boneka. Dia seperti sudah mati sebelum ajalnya datang. Mungkin hal itu disebabkan dia dalam pengaruh ilmu sihir Mak Lampir yang terus-menerus menguasai diri Nyai Kembang. Ya, dan selanjutnya merupakan akhir riwayat Nyai Kembang. Riwayat akhir Nyai Kembang? Ya, Adolf Peter harus memetik buahnya karena dia telah membunuh Alang Kibar. Alang Kibar. Siapa kau? Alang Seta, adik kandung Alang Kibar. Tuan. Habiskan, Tuan. Siapa yang membuat Tuan begini? Alang Seta, Mak. Alang Seta. Kau akan mendapat balasan. Mak, saya tidak mau mati, Mak. Saya ingin selalu bersama dengan Nyai Kembang. Tuan ingin selalu bersama Nyai Kembang? Iya. Saya tidak ingin berpisah dengan Nyai Kembang. Tolong, Mak Lampir. Nyai Kembang harus selalu berada di samping saya. Ya, baiklah. Nanti malam Tuan akan menjadi pengantin abadi. Istirahatlah, Tuan.
sudah tercapai, Adolf Peter. Dengan cara ini, kau sudah menjadi pengantin abadi. Nyai Kembang. Sekarang, aku tidak tahu disembunyikan di mana oleh Mak Lampir. Saya tahu, Wak. Jenazah Nyai Kembang ada di kamar rahasia di bawah tanah. Kamar rahasia di bawah tanah? Dulu, waktu saya ditawan oleh Mak Lampir, secara kebetulan saya melihatnya. Jenazah Nyai Kembang disimpan di ruang rahasia di bawah tanah. Pintar juga perempuan siluman itu. Tapi sudah tidak ada. Maksud saya, mungkin sudah hancur. Kenapa? Sarang Mak Lampir sudah habis, musnah, dibakar oleh sembara. Ruangan di bawah tanah tidak mungkin bisa terbakar. Yang habis dilalap api hanya bagian atasnya saja. Sedangkan ruangan di bawah tanah tetap utuh. Jadi jenazah Nyai Kembang masih ada di sana. Aku harus merebutnya dari tangan Mak Lampir. Berdebah si Bayau. Dan juga si Sarkali Keparat. Semuanya licik. Aku ditipunya mentah-mentah. Kita harus merebut Farida dari tangan Wak Bayo, Mak. Memang aku akan merebutnya. Bukan untukmu. Tapi untuk persembahan Batari Durga. Biar Kiai Ageng Prayogo menangis meratap-ratap di dalam kuburnya. Bayang-bayang lelembut, tampakan Bayau dan Farida. Kenapa? Kok sedih? Wak Bayau, saya ingat terus pada Sembara dan Basir. Jiwamu sedang terancam. Mak Lampir tidak akan puas sebelum membunuhmu. Di sini kau aman. Mak Lampir tidak berani datang ke sini. Tapi saya harus bertemu dengan Sembara, meskipun hanya sebentar, supaya dia bisa tenang. Saya tidak mau dia bingung dan sedih memikirkan saya yang tiba-tiba hilang begitu saja. Baiklah, besok aku suruh pasukanku mengantar kamu ke tempat Sembara dan Basir. Farida, akhirnya kau keluar juga dari istana atas angin. Pasti kau sudah tidak tahan ingin ketemu dengan Sembara dan si gendut bodoh itu. Namanya Basir, Mak. Diam. Aku tidak tanya kamu. Dia mengecoh aku. Aku pun bisa mengecoh dia. Jalannya pelan-pelan, Mak Lampir. Capek, istirahat dulu. Jangan panggil aku Mak Lampir. Panggil aku Sembara. Dan ingat, kau bukan Mardian, tapi Basir. Iya, Mak. Siapa namamu? Mardian, Basir. Hah. Ingat benar-benar, jangan sampai lupa. Iya, Mardian. Mak Lampir, Sembara. Lihat, itu ada 2 orang pemuda. Orang itu seperti yang kau ceritakan. Temuilah mereka. Kami menunggu di sini. Ya. Farida. Sembara? Panglima Kumbang, Iya, kedatanganmu mengagetkan aku. Ada apa? kau sudah ditipu oleh Mak Lampir. 2 orang itu bukan Sembara dan Basir yang sesungguhnya, tapi Sembara palsu dan Basir palsu.
Siluman keparat. Dia mengecoh aku. Tangkap Mak Lampir. Kurang ajar. Lari kemana mereka? Kita kejar terus ke sana. Sembara, kenapa terburu-buru? Ada apa? Di sini tempat berbahaya. Banyak orang jahat. Kita harus secepatnya keluar dari daerah ini. Kita harus lari jauh-jauh. Kalau tidak, kita celaka. Rumah siapa ini? Rumahku. Tinggallah kau di sini. Dan jangan kemana-mana. Ini kamarmu. Tidurlah. Kau pasti lelah. Tapi, Sembara? Basir? Sembara? Sembara kenapa dikunci? Supaya tidurmu tidak ada yang mengganggu. Kalau kau mau menemui Farida, kau harus berubah rupa menjadi Basir. Dan aku menjadi Sembara. Kenapa begitu, Mak Lampir? Farida istri saya. Goblok. Farida tidak mencintaimu. Dia akan curiga padaku kalau kau menemuinya dalam wujud aslimu. Kularang kau menemui Farida tanpa izinku. Mengerti? Mengerti, Mak Lampir. Tapi, tolonglah, buat Farida tergila-gila pada saya. Diam. Kau budakku. Aku yang menentukan apa yang akan kulakukan padamu. Juga pada Farida. Sembara! Buka pintunya!
dilakukan oleh Wak Bayau. Dan itu pasti Adolf Peter. Berarti aku berada di istana Mak Lampir. Aku harus membawa jasad Nyai Kembang pada Wak Bayau. Suara air mengalir. Apa mungkin di sini ada sungai? Kalau ada sungai, pasti ada jalan keluarnya. Malampir, di kamar tidak terdengar apa-apa. Jangan-jangan Farida sedang menunggu kematiannya karena kelaparan. Memangnya kenapa? coba dilihat, Mak. Kalau dia kelaparan, pasti akan mengedor-ngedor pintu, memanggil-manggil Sembara dan Basir. Tapi sekarang tidak kedengaran apa-apa. Berjebak, dia kabur. Kejar! Farida masuk ke kamarnya Nyai Kembang. Mau apa dia di sana? Dia tersesat masuk ke pintu rahasia, Mak. Diam! Ke barat. Dia bawa lari Nyai Kembang. Dengan ini dia membawa Nyai Kembang. Pasti dia belum jauh. Kejar! Itu, Mak, ada di sini. Iblis setan dalam pohon di tanah. Bantulah aku. Seret Farida dalam kegelapan. Kejar Farida. Ikuti telapak kakinya. Tangkap. Jangan lepaskan sebelum aku datang.
Kemanapun kau pergi, kau takkan lolos dari tanganku. Mak Lampir terkutuk. Lepaskan! Lepaskan! Aku tidak mau! Dasar manusia setan! Kau memang manusia setan, Lampir. Keparat! Farida, Jangan mendekat! Farida, aku suamimu. Bukan! Kau manusia harimau! Kamilah dengan bangsamu sendiri, perempuan manusia harimau! Tapi Farida, Aku tidak sudi menjadi istrimu. Panglima Kumbang, ada apa? Mak Lampir bertarung dengan Wak Bayo yang berusaha menyelamatkan Farida. Peganglah tanganku, aku antar pangeran ke sana. Inikah tempatnya? Jalanlah ke sana. Nanti pangeran akan bertemu dengan Wak Bayo dan Mak Lampir yang sedang bertarung. Selamat tinggal. Menyerahlah Mak Lampir. Nyawamu ada di tanganku. Jangan ikut campur. Kau harus dibinasakan. Sebab kau telah menyamar sebagai aku, sehingga Farida jatuh ke tanganmu. Kau yang harus binasa. Karena kau penghalang utama aku mengambil Farida. Kau menginginkan ini, Mak Lampir? Terima kasih, Farida. Jasamu takkan kulupakan. Cepatlah bawa pergi, Wak. Selagi Mak Lampir sedang bertarung dengan sembara. Ya, sampai bertemu lagi. Wak, bagaimana caranya kalau saya ingin bertemu dengan Wak? Baca bismillah 7 kali tanpa nafas. Lalu hentakkan bumi yang kau pijak dengan kaki kanan 7 kali. Insya Allah, aku akan datang. Terima kasih, Wak Bayo. Sembara, Farida, mana Basir? ada. Ayo kita ke sana. Yuk.